154. Saya dari Prodi PGMI, saya dari kelas 2E Prodi PGMI Fakultas Eptik. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi mempelajari ilmu pengetahuan menurut diri saya sendiri. Nah, sebelum kita membahas tentang urgensinya, baik kita akan membahas dulu tentang penjelasannya. Nah, dari ini kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari ilmu. Nah, ilmu berasal dari bahasa Arab ilim, alima, yalamu, ilm, yang berarti pengetahuan, atau dalam kurung artinya al-ma'rifah. Kemudian pada hakikatnya adalah sesuatu yang dipahami secara mendalam. Ilmu juga memberikan kejelasan. Oleh sebab itu, sesuatu yang terbentuk dari akarnya katanya mempunyai ciri kejelasan. Manusia menurut Al-Quran memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya dengan seizin Allah. Potensi tersebut dianugerahkan Sang Maha Pencipta seiring dengan awal penciptaan manusia itu sendiri, yakni Nabi Adam alaihi salam, yaitu berupa akal. Nah, menurut Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam ajaran Islam menempatkan akal dalam kedudukan sebagai tertinggi serta memberikan dorongan yang kuat untuk menuntut ilmu. Nah, dalam Islam kita sebagai muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, kita diwajibkan untuk mempunyai ilmu pengetahuan, seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang kita ditugaskan menjadi sebagai khalifah, dan juga surah Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan kita tentang derajat seorang menuntut ilmu dan ilmu pengetahuan, serta serta Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi itulah pengertian dari ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang urgensinya. Jadi berikut ini urgensi kita mempelajari ilmu pengetahuan untuk diri kita sendiri. Nah, yang pertama itu ada ilmu pengetahuan dapat menjadi jalan dan wahana kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan adanya ilmu pengetahuan dapat memberikan kemudahan kita untuk melakukan ibadah dan pekerjaan. Dengan ilmu pengetahuan juga bahwa dapat memberikan kita semangat dalam melakukan ibadah dan berbuat baik, serta melakukan pekerjaan kita dengan mudah. Yang kedua itu adalah dengan adanya ilmu pengetahuan ini membuat kita sebagai manusia dapat menjalankan tugas kita sebagai khalifah untuk mengelola bumi dan menjaganya dengan baik, dan juga dapat menjaga lingkungan kita dengan baik, seperti dengan cara mengelola sampah plastik menjadi sampah daur ulang. Yang ketiga itu adalah ilmu pengetahuan juga dapat mengasah kemampuan dan menambah wawasan baru untuk kita, seperti contohnya kita belum bisa membaca, tetapi dengan ada usaha kita untuk belajar sehingga kita bisa membaca, dan juga dapat berarti mengasah kemampuan kita. Artinya itu adalah adanya kesungguhan dan rasa ingin tahu untuk kita belajar, sehingga ilmu pengetahuan dapat menambah wawasan baru, dan juga ilmu pengetahuan dapat mengasah kemampuan kita memiliki untuk berpikir kreatif, dan ilmu pengetahuan juga akan terus mendampingi kita selama masa pertumbuhan kita, baik dari psikologis dan juga kehidupan sosial kita. Baik, selanjutnya itu yang keempat, ya, dengan adanya ilmu pengetahuan dapat mengembangkan potensi kita baik dari segi pengetahuan dan juga keterampilan kita. Nah, seperti contohnya kita dapat melatih keterampilan kita, dan seperti juga mengutarakan ide-ide kita dengan melatih argumen kita, dan juga apalagi di dalam lingkungan pendidikan, ya, ini mengajak kita untuk bekerja sama dengan teman kita atau berdiskusi. Nah, setelah itu disitulah kita dilatih untuk mengutarakan ide serta argumen kita, ataupun ada hal yang kita belum mengerti dapat kita bertanya. Setelah itu kita dilatih untuk menyelesaikan permasalahan bersama dan menghasilkan suatu keputusan yang disinilah kita dilatih untuk berinteraksi dengan orang sekitar, dan juga dengan adanya ini menjadi bekal untuk kita memasuki dunia kerja nanti dengan meningkatkan skill dan kemampuan kita untuk
baik dari segi pengetahuan dan keterampilan juga dapat dapat berkembang dengan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, seperti adanya ilmu pengetahuan di bidang teknologi. Nah, dengan ilmu pengetahuan ini juga dapat memberikan pelatihan seperti di dalam lingkungan pendidikan, seperti kegiatan seminar dan juga kegiatan seperti kursus untuk menggunakan teknologi. Nah, intinya dari potensi kita miliki dapat kita kembangi dengan keterampilan dan pengetahuan yang kita miliki dapat kita kembangkan di dalam ilmu pengetahuan. Nah, yang mendukung ini semua itu dari dalam lingkungan pendidikan. Makanya ilmu pengetahuan itu juga sangat berperan penting selama proses pendidikan. Yang kelima adalah pengetahuan. Nah, yang kelima itu juga adalah dengan ilmu pengetahuan dapat memberikan pengajaran yang baik untuk diri kita sendiri, seperti dengan adanya ilmu dengan ilmu pengetahuan ini yang merupakan kebutuhan kita sehari-hari, serta ilmu juga dapat memberikan kita pengarahan etika dengan nilai-nilai keislaman, karena etika adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bidang kesehatan. Nah, dengan ilmu pengetahuan ini kita dapat mengetahui resep-resep obat untuk menyembuhkan rasa sakit dan juga dapat memberikan kita arahan untuk bisa menjaga kesehatan dan juga lingkungan dan juga kebersihan lingkungan ataupun juga di dalam bidang lainnya seperti ekonomi. Nah, ilmu pengetahuan juga berperan penting dalam perkembangan kebutuhan ekonomi kita saat ini, seperti kita kan ilmu ekonomi ini bersangkut pautan dengan belajar berhitung dari keuntungan dan kerugian. Nah, dari ilmu ekonomi ini seperti kita diajarkan untuk bisa kita membuka usaha, dan dengan usaha itu kita akan bisa memperoleh hasil apakah kita memperoleh keuntungan dan atau kerugian. Nah, selanjutnya yaitu adalah 6. Yang keenam itu adalah pengembangan kognitif. Artinya itu adalah di mana proses individu kita untuk meningkatkan kemampuan berpikir, termasuk perhatian, memori dan daya ingat kita untuk memecahkan masalah dan juga mengambil keputusan. Nah, kemampuan untuk memahami dan juga kemampuan untuk memahami dalam menggunakan bahasa ini mencakup berbagai aspek perkembangan mental dan juga memungkinkan kita untuk belajar memahami dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya itu yang ketujuh. Nah, ilmu pengetahuan juga berperan penting untuk kita dalam mencapai karir dan profesi kita untuk memasuki dunia kerja. Sepertinya contohnya saya nih ingin menjadi seorang guru. Nah, dan bagaimana nih? Dengan ilmu pengetahuan ini juga dapat memberikan pelatihan, pembelajaran untuk seseorang agar bisa meningkatkan skill mereka untuk mereka dalam profesi mereka atau pekerjaan yang nanti akan mereka ambil. Nah, contohnya tadi kan kita misalnya pengen jadi seorang guru nih, di mana ilmu pengetahuan ini dapat memberikan pengajaran dan juga pelatihan untuk kita menjadi pendidik yang dapat mengembangkan potensi anak didik kita dengan potensi anak didik kita untuk mengiringi pertumbuhan mereka, baik dari psikologis mereka dan emosional mereka, dan juga penyesuaian bagaimana kita nanti menjadi seorang guru dapat menyesuaikan terhadap kurikulum pendidikan ataupun juga metode pembelajaran yang dapat membuat suasana belajar yang menyenangkan. Dan kita sebagai pendidik juga akan mempersiapkan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Jadi ilmu pengetahuan sangat berperan penting bagi kita misalnya ingin menjadi seorang guru untuk mempersiapkan diri kita agar bisa mendidik anak-anak kita nanti untuk bisa menghasilkan generasi yang cerdas dan pastinya berakhlak mulia atau juga karakter mereka. Nah, selanjutnya yang ke-8 adalah memberikan semangat nih. Memberikan ilmu pengetahuan memberi semangat untuk generasi muda dalam melakukan sebuah penelitian. Seperti kita kan sekarang kuliah ini, kita akan dimana kuliah ini kita akan melakukan penelitian ataupun juga bisa turun langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan pengumpulan data ataupun upaya untuk menggali ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, dan hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, salah satunya itu kan antara kontribusi ilmu agama, terintegrasi juga dengan ilmu pengetahuan umum. Dan pastinya penelitian Islam juga penelitian tentang ilmu pengetahuan, misalnya tentang alam nih, pasti berkaitan juga dengan dasar
pendidikan Islam pertama yaitu Al-Quran, dan juga ada yang kedua yaitu ada hadis. Selanjutnya adalah yang 9, berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ilmu pengetahuan sangat berperan penting dalam kehidupan kita bermasyarakat. Seperti ini, kita sehari-hari berinteraksi antara sesama masyarakat dan juga kehidupan sosial. Nah, dengan ilmu pengetahuan ini juga berperan penting di dalam membangun moralitas kehidupan kita bermasyarakat, dan dengan ilmu pengetahuan juga berperan penting untuk kehidupan masyarakat dengan mempersiapkan mereka menghadapi kemajuan teknologi nih, dan juga memberikan kemudahan di mana teknologi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat, dan dengan teknologi dan dengan ilmu pengetahuan ini juga dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk dapat memberikan inovasi bagi kehidupan mereka. Nah, serta ilmu pengetahuan juga berkaitan dengan dapat meningkatkan sumber daya manusia. Seperti ini, kita nih nanti kita kan akan melakukan KKL nih. Nah, di mana kita akan masuk di kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana kita dapat melaksanakan program-program yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Jadi, ilmu pengetahuan juga sangat berperan penting dalam kehidupan kita bermasyarakat dan kontribusi kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan masyarakat, dan juga mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman seperti dengan kemajuan teknologi, dan juga bagaimana nilai-nilai kearifan lokal masyarakat juga tetap menjadi ciri khas bangsa kita itu Indonesia. Selanjutnya itu adalah evaluasi. Nah, dengan ilmu pengetahuan dapat menjadi evaluasi kita dalam memperbaiki diri kita, baik dari segi kualitas belajar kita ataupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam kita menjaga kesehatan kita, ataupun dengan evaluasi ini kita dapat melihat hasil sejauh mana proses kita lalui dan meningkatkan semangat kita dalam belajar dan menuntut ilmu. Nah, ilmu yang kita dapatkan nanti insya Allah bisa menjadi manfaat bagi kita sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya adalah yang ke-11. Nah, ilmu pengetahuan dan ilmu agama dapat menjadi integrasi antara ilmu dunia dan akhirat, di mana saling menyimbang. Dan disinilah agar kita bisa mencapai dasar pendidikan Islam. Artinya integrasi ilmu pengetahuan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat saling menyeimbangi dan juga dibutuhkan dalam kehidupan kita. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.